Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trifani Tega Safia, peserta Lasar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022, gelombang 2, angkatan 15, kelompok 3. Perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi menjadikan aksesibilitas semakin mudah untuk berhubungan dari satu negara ke negara lain. Globalisasi ekonomi menjadi semakin nyata yang ditandai dengan persaingan yang tinggi di tingkat internasional. Namun, dalam kenyataannya, birokrasi kita masih menjadi hambatan dalam pembangunan, yang ditandai dengan masih rendahnya kinerja pelayanan birokrasi dan masih tingginya angka korupsi di Indonesia. Untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin profesional. Undang-undang ini merupakan dasar dalam manajemen aparatur sipil negara yang bertujuan untuk membangun aparat sipil negara yang memiliki integritas, profesional, dan netral, serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktek KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Lalu, bagaimana dengan kedudukan ASN? Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kemudian, sebagai seorang ASN, kita memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan publik, di mana seorang ASN melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, ada pelayan publik. Sebagai seorang ASN, kita perlu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir, perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai ASN, tentunya kita memiliki peran penting dalam mempererat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Selain peran dan tugas sebagai ASN, kita juga memiliki hak dan kewajiban yang harus kita penuhi. Hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang patut atau layak diterima agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN, dan akuntabel. Maka, setiap ASN diberikan hak berupa gaji, tunjangan, cuti, jaminan hari pensiun dan hari tua, perlindungan, pengembangan kompetensi. Selanjutnya adalah kewajiban seorang ASN. Kewajiban dapat diartikan sebagai suatu beban atau tanggung jawab yang bersifat kontraktual. Adapun kewajiban seorang ASN yaitu setia dan taat pada Pancasila, UUD 45, dan NKRI, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan, dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah proyeksi karir menggunakan kaidah sistem merit. Apa sebenarnya arti sistem merit itu? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Dengan adanya sistem merit, tentunya sebagai ASN akan diberikan fasilitas untuk mengembangkan diri sesuai kompetensi sehingga bisa memaksimalkan proyeksi karir hingga purna tugas dari ASN. Hubungan proyeksi karir dengan kaidah sistem merit. Dalam ASN sendiri, terdapat dua jenis kenaikan pangkat. Yang pertama, kenaikan pangkat reguler. ASN akan naik pangkat dalam kurun waktu 4 tahun dalam pangkat terakhir. Yang kedua, kenaikan pangkat pilihan. Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.
Dengan berlakunya kaidah sistem merit, dapat sangat membantu ASN untuk menggapai karir yang diproyeksikan karena mempunyai salah satu tujuan mengembangkan kemampuan dan kompetensi ASN, sehingga setiap ASN dapat mempunyai kesempatan untuk mengikuti kenaikan pangkat pilihan, di mana kenaikan pangkat pilihan ini lebih cepat dari kenaikan pangkat reguler. Demikian yang dapat saya paparkan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.